Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Tasikmalaya. Ya. Tetis. Hah? Hajat saya, anak saya mau tunangan tanggal 15 Februari. Cuma saya belum punya itunya Pak Haji. Hah? Belum punya rezekinya. Oh gampang. Ya. Baca Quran. Kayak tadi nih orang Indramayu. Ya. Anaknya masuk kedokteran. Ya. Harus bayar 400 juta apa 500 juta? Hah? 500 juta. Ini baca Quran. Ini dosen privat lagi ucap syukur. Udah kebayar. Anaknya udah kuliah di dari jam 00. Oh, dari jam 00. Enggak, 12 juz. Kalau bisa 12 juz. Belum bisa Pak Haji. Hah? Belum bisa 12 juz. Enggak apa-apa, bisa berapa? Ya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Itu langsung dibayar tunai sama Allah 10 miliar. Itu dibayar tunai. Ini tadi. Ini orang kampung Bu, petani di desa di Indramayu di pedalaman. Tapi yang datang direkturnya Pertamina, GM-nya Pertamina, semuanya pada datang ke dia. Pada petani. Dan anaknya kuliah di kedokteran. Di Trisakti, 500 juta. Apa yang dilakukan sama dia? Saya ngikutin ilmunya Pak Haji, baca Quran jam 00. Sekarang saya mau privat lagi Pak Haji, yang ketiga apa yang keempat tadi? Udah Ibu baca. Hah? Ibunya sama anaknya kali ya. Hah? Yang mandi gitu, baca Quran. Ibunya sama anaknya belum tentu mau Bu. Ya anaknya, ya anak saya percaya tapi gimana ya, belum ini kan. Ibunya aja. Anak saya dokter yang pertama. Ya. Mantu saya dokter. Anak pertama saya dokter, kawin sama dokter. Jadi mantu saya dokter yang pertama. Anak saya kedua dokter. Ini besok saya tanggal bulan Mei, nikahin anak saya yang kedua dokter. Mantu saya juga dokter, nih calon mantu saya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Alhamdulillah, kita aja ngerjain Bu, anak nggak bisa. Terima beres aja. Anak saya nggak yakin, nggak masalah. Saya bilang sama anak saya, udah, yang penting lo dokter. Mantu gue dokter, lo dokter, mantu gue dokter, anak gue dokter. Gitu. Coba Bu kalau mesti beli Pajero. Berapa harga Pajero? 800 juta. Saya udah bilang, udah pasti lo punya Pajero. Pajero. Punya Fortuner. Udah lo nya prihatin. Orang tua prihatin. Ini juga prihatin, betul gak? Anak dia yang pertama punya travel. Haji dan umroh internasional. Anaknya dia perempuan. Anak yang kedua dokter. Pacarnya dokter. Anak dia nomor 3 dokter. Anak dia nomor 4 dokter. Jadi dulu dia datang ke saya, waktu itu saya sakit. Terus dia main ke tempat saya. Saya bilang, kalau gurunya anaknya dokter, muridnya harus anaknya dokter. Itu. Kalau gurunya berangkat pakai travel umroh maktur, anak lo harus punya travel maktur. Travel internasional kayak maktur. Alhamdulillah anaknya punya travel internasional, anak yang nomor 1 dokter, ini lagi punya pacar dokter juga. Nah ibu tinggal praktekin aja. Kita kan kebanyakan lombanya nggak mau, perlombaan nggak mau, tapi hadiahnya mau. Oh goblok. Lomba dulu dong. Lomba dulu. Mana mic-nya? Ya yang kedua. Itu anak saya kan sarjana hukum ya Pak Haji. Sampai sekarang udah 5 tahun belum keterima tuh jadi PNS. Diselakangin Bu, disuwuk. Kalau orang Sunda bilang dicamahin. Remes alat kelamin ibu taruh di mukanya. Punya kantor law firm sendiri, lawyer. Punya kantor sendiri. Disuwuk, dicamahin. Anak saya juga begitu Bu. Dicamahin.
Ya, itu juga pernah suka dicamahin. Tiap hari. Iya, Hah? kalau udah sebut, ngumpet aja gini. Takut dicamahin. Ibu ngeremes alat kelamin ibu, Iya. langsung ibu pegang kulitnya dong, jangan mukanya. Saya tanya. Dek, mama bikin nasi goreng, mau gak kamu nasi goreng? Remas alat kelamin ibu. Dek, mama bikin indomie, mau gak indomie? Colek lagi alat kelamin ibu. Mama bikin seblak, mau gak seblak? Setelah udah mau, baru makasih lari ke muka gitu loh. Anak saya juga begitu, Bu. Anak saya semuanya gak pintar, Bu, tapi dokter semua. Anak saya gak dokter, tapi punya apotik semua. Anak saya nggak dokter tapi punya klinik semua. Jadi yang dipikirin apa? Hoki. Buat apa pinter? Tapi kalau jadi karyawan doang. Buat apa dokter kalau jadi staf ahli doang? Suwuk, Bu. Makanya orang zaman dulu, orang Jawa, orang Jawa Barat, Jawa Tengah, tidak ada yang anaknya tentara mati digugur di medan perang. Nggak ada. Kenapa? Karena disuwuk. Dilangkahin sebelum perang ke Timur, sebelum perang ke Irian Barat. Makanya dia pulang pada selamat. Yang nggak diselangkahin, yang nggak disuwuk, yang nggak dilangkahin. Mati di medan perang. Kok gitu Pak Haji? Lah ini ilmu kearifan lokal kok. Zaman dulu Bu, maaf ya, anak-anak kecil kalau lari-lari jedotan, palanya benjol, diuyak pakai rambut. Itu kan ilmu aliran sesat. Enggak, itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Anak kecil lari-lari, adu kepala, jedot, benjol. Itu obatnya cuma satu. Ibunya rambutnya dibuka, kalau dikuncir langsung diuyak ke mamahnya rambutnya. Sembuh gak? Zaman dulu begitu Bu. Bukan ilmu aliran sesat. Yang gak tahu aja ngomong itu aliran sesat. Zaman dulu kecil, kalau bayi rewel maghrib-maghrib, atau habis pulang maghrib, itu langsung sama ibu. Sep. Apa itu aliran sesat? Bukanlah. Disuwuk namanya, dicamahin. Pak Haji, saya juga pernah ya, anak saya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Oh, anak saya yang kecil itu malam-malam jam 12 ya Pak Haji, jam 12 tuh kan sakit gigi, ininya bengkak gitu. Pas jam 12, mah, tuh si Ije kenapa gitu ya. Pas mah gituan. Terus dilihat sama bapaknya gitu, sama ini gini aja Pak Haji, sebelah gitu ya. Gini terus gini. Saya sampai ke apa? Gimana ya? Takut dia. Saya tuh udah aja camahin gitu ya Pak Haji. Terus aja diusap gitu ke sini. Tapi masih gitu ya, masih. Tapi lama-lama agak. Cuman ininya Pak Haji sampai sebelah terus gini. Gak tahu itu kesurupan, gak tahu apa ya. Ambil aja celana dalam yang 9 hari Pak Haji. Saya gosok, saya gosok. 5 menit udah tibra itu sudahnya tibra ya. Sampai subuh nggak apa-apa, sampai pagi juga nggak apa-apa. Ini gini terus pagi Pak. Sebelah tapi nggak semuanya. Makanya saya tuh masukkan apa-apa gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Gosok aja sampai celana dalam 9 Iya. hari gosok gitu. 5 menit sampai subuh sampai pagi juga nggak apa-apa. Ininya sembuh lah. Ya, nih Bu. Alhamdulillah Pak. Nih ya Pak, ya. Dulu tidak ada orang yang punya anak, anaknya nggak sukses, nggak ada. Tidak ada orang dulu anaknya bergajulan. Tidak ada orang dulu anaknya nakal. Tidak ada orang dulu anaknya bertingkah. Semuanya anaknya prestasi. Apa yang dilakukan sama ibunya, bapaknya? Dulu setiap maghrib, habis maghrib, itu kalau orang Jawa, pasti di depan rumahnya dia taruh beras jimpitan. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Perelek. Jadi beras segelas taruh di depan rumah. Nanti diambil sama petugas ronda, dikumpulin. Kalau orang Sunda namanya perelek. Nggak ada. Makanya sekarang pada begajulan anak-anannya. Karena dia nggak ada sedekah subuh. Harus sedekah subuh, jangan bolong. Makanya orang dulu anaknya nggak ada yang begajulan. Anaknya 12 nya jadi menteri.
ada yang jadi dirjen, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden. Tuh, karena apa? Karena dia pakai beras. Sedekahnya zaman dulu masih beras. Sedekah subuhnya pakai beras, namanya beras jimpitan kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Kalau di RDI namanya sedekah subuh. Bapak dan Ibu, saya mau anaknya jangan ada yang nakal-nakal. Pakai tolak balanya sedekah subuh, jangan bolong. Paksain sedekah subuh, jangan bolong. Paksain. Kalau sedekah subuh tuh Harus subuh ke anak atau yatim. asar, Pak Haji. Dari abis asar, Oh. maghrib sampai jam 00. Kalau udah jam 00 udah batal, nggak bisa, nggak berlaku. Nanti kita tidur. Boleh sih sedekah subuh jam 1, jam 2. Tapi kan Bapak dan Ibu nanti ketiduran. Saya nggak mau. Udah jam 00 aja sedekah subuhnya. Terakhir tutup. Subuh aja itu waktu subuh di pagi. Nggak bisa. Harusnya asar. Coba Ibu lihat. Anaknya satu, anaknya bergajulan. Amit-amit yang baik. Anaknya satu, anaknya nakal. Anaknya satu, anaknya nggak mau sekolah. Anaknya satu, anaknya nggak mau belajar. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Wajib sekarang sedekah subuh. Cari anak yatim. Jangan sedekah ke tempat lain. Cari anak yatim. Cari yatim kurung. Nggak ada. Numpang di RDAY. RDAY banyak yatim kurung. Ada 127 orang. Cari anak yatim umroh. Nggak ada. Numpang di RDAY. Banyak anak yatim umroh. Besok tanggal 18 Februari kita mau berangkatin anak-anak yatim umroh. Anak yatim tahajud. Nggak ada. Numpang di RDAY. Banyak tuh anak yatim yang tiap malam tahajud. Nanti kita bagiin uang sedekah subuhnya habis tahajud. Nanti Ibu coba lihat nih. Kalau Ibu nanti malam Bapak ikut tahajud. Nanti Ibu Bapak dan Ibu lihat deh. Habis tahajud tuh anak yatim dapat makan sotomi. Plus dapat amplop sedekah. Nanti kalau Jumat anak yatim dapat beras. Dapat daging sapi. Sama dapat amplop. Dapat uang. Coba paksain Bu. Saya nggak mau Ibu punya anak 2 nganggur. Goblok. Nganggur. Elunya aja sebagai orang tua yang nggak bertanggung jawab. Kalau anak mah nggak ngerti. Betul? Anak nggak ngerti. Gue udah lulus sarjana, ngelamar gak diterima. Ya udah, namanya anak ya pasrah. Kita sebagai orang tua dong bertanggung jawab. Gimana caranya? Sedekah subuh. Jangan sampai bolong. Hajatnya untuk anak kita. Anaknya 5 harus sukses. Saya maunya tamu-tamu RDAE tidak ada anaknya yang pada nganggur, yang pada berandalan, yang pada bergajulan, yang pada nongkrong-nongkrong di pos ronda. Apaan tuh diobrol-obrolin cuman main karambol sama catur. Gue gak setuju. Harus prestasi. Karena zaman dulu Pak, anak-anak Pak, mamanya tuh maksain sedekah subuh. Cuman zaman dulu sedekah subuhnya pakai beras. Karena rata-rata zaman dulu petani gitu loh. Nah berasnya namanya kalau orang Sunda beras perelek. Namanya sedekah perelek. Jadi beras taruh di depan rumahnya, nanti petugasnya ngambil. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Jadi habis asar naruh beras tuh segelas, nggak banyak mas, segelas. Taruh di depannya teres sama dia, ntar diambil mak. Habis maghrib sama petugas ronda. Nanti dibagiin ke anak-anak yatim. Dibagiin sama anak yatim tuh beras perelek, beras jimpitan. Nah mau saya, kalau sekarang kan udah nggak ada zamannya beras pakai uang. Kenapa nggak kita paksain pakai sedekah subuh? Bapak dan Ibu lihat di grup. Ada nama-namanya orang-orang gede tuh. Ada presiden, ada menteri. Kalau gurunya anaknya dokter, Ibu harus punya cucunya dokter. Kalau gurunya anaknya dokter, Ibu harus punya cucunya dokter. Minimal cucunya harus dokter. Karena gurunya anaknya dokter. Minimal cucunya harus dokter. Karena gurunya anaknya dokter. Kalau gurunya mantunya dokter, pacarnya dokter orang Jakarta. Nomor 3 dokter. Ini nomor 4 lagi sekolah dokter. Nah Ibu juga begitu. Pak Haji saya kan udah lulus semua. Cucunya harus dokter. Nanti punya klinik sendiri, punya apotek sendiri. Gitu. Oke? Yuk Bapak apa pertanyaannya? Haji, Assalamualaikum. Bapak apa? Ada gak? Nggak ada? Ibu kalau nggak ada? Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Jadi dulu saya kan pernah punya rumah, terus saya jual, saya belikan anak rumah anak laki, karena yang laki susah hidupnya, terus
karena yang laki susah hidupnya, terus yang perempuan itu hidup. Edi, teman saya SMA, Edi Purwadi, teman saya SMA. Saya kasih 1,5 juta tadi. Orang Pemalang. Dia naik bus cuma 200.000 ke sini. Siap Janganlah. Teman-teman yang ngarepin uang. Terus tadi lagi tuh, orang Indramayu tuh, yang dokter tuh, yang petani, yang kuliah di Trisakti kedokteran. Tadi saya kasangin 1 juta. Nih, saya kasih 1 juta. Yang perempuan tadi keluar. Nih buat kamu 1 juta ya. Kemarin saya kasih apa sama Pak Haji? Pemanas air, uang saku ya. Makanan, pop mie, satu kardus. Coba bayangin bos. Jadi lo tenang aja bos. Disatain Pak Haji punya Fortuner. Fortuner. Ini mau beli Fortuner. Padahal saya ngomong cuma ngucap doang. Besok lo kesini harus naik Fortuner ya. Yang GR terbaru ya 2026. 28. 2.8. Tadi barusan bilang mamahnya, Pak Haji, besok kita kesini pakai Fortuner. Ini lagi proses Fortunernya. Oh iya. Ucapan adalah doa. Jadi Bapak coba praktekin ilmu RDAI Pak. Baca Quran. Sopirnya ada. Tatapan hati saya akan praktekin, tapi saya masih baca salawat apa gitu saya gitu. Nggak ada baca Quran. Iya, sama Kok dokter. bisa lari ke prostat? Ya mungkin lagi apa sama Pak Haji, dia udah sering kayak gitu. Gitu. Dia udah nikah belum? Sudah, yang saya cerita anaknya satu di TB, satu di UI saya suwo itu Pak Haji. Dulu bulan lalu kan saya cerita cucu saya suwo Pak Haji, satu masuk ITB, kembarannya masuk UI dengan jalur undangan itu ibunya. Itu jadi tinggalnya di mana? Putri ibu tuh yang tangannya sakit itu. Di Depok, tapi kalau seminggu 3 kali tidur di saya karena dia prakteknya malam-malam kan Pak. Prakteknya di mana? Di Kencana. Hah? Klinik Kencana VIP-nya RSCM. Oh. Terus di Rumah Sakit Dharma Wangsa. Satu di Rumah Sakit UI. Oh, jadi spesialis apa dia? Nanganin orang begini. Apa? Nanganin orang saraf psikiater. Oh, saraf. Iya. Oh, pantesan anak gue pengen, Papa, ada dokter gak sih Pak yang masih ngandelin duit dari anak? Saya nggak setuju. Malah kalau bisa anak kita modalin. Iya. Anak kita modalin. Anak kita modalin. Kok gitu Pak Haji? Ya iyalah. Anak kita modalin. Anak kita modalin. Biar dia nanti hormat sama kita. Nanti dari uang yang baca Quran itu sama sedekah subuh sama sholat tahajud yang bangun jam 00, ibu nanti beli rumah sekitar situ. Beli. Kita jadiin kos-kosan. Amin. Jadi ada harian dari kos-kosan. Bulanan dari kontrakan. Nah, nanti ada tahunan. Jadi ada laundry, ada catering, ada kos-kosan, ada kontrakan. Iya. Situ kita beli tuh di sepanjang dekat rumah susun tuh, dekat bakso pur, kita beli semua tuh jadiin ruko. Amin. Jadi milik kita. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya suka makan bakso di situ. Pak Pur ya. Dekat deretan Polsek belakang tuh. Iya, betul. Bakso pur dekat cucian mobil. Terkenal itu Pak. Terkenal ya? Iya. Terus saya di situ tuh anak yatim saya bawa. Kemarin saya bawa anak yatim ke situ tuh. Gitu aja ya. 100 anak. Kalau sama saya, Penuh makan di situ. kalau sama saya kan seberangan, dia seberang sini, saya seberang sana. Iya, ibu kan dekat showroom mobil kan? Iya. Yang dekat rel kereta api kan? Iya. Iya. Gitu. Terus gini Pak Haji mau testimoni kemarin tuh kejadian bener-bener. Kan kemarin di Jakarta tuh kan hujan deras, Hujan. lebat. Tanggal 12 hari Senin. Iya kemarin. Sunter banjir. Iya. Kelapa Gading banjir. Iya. Saya tuh kan nganterin. Marunda banjir. Iya. Ancor banjir. Iya. Nganterin. Cuman Cempaka Baru yang nggak banjir karena di situ ada Bambang Anco. Jadi akhirnya nolak. Saya itu kan nganterin anak saya yang dokter itu ke Kencana. Apa? Nganterin kerja anak saya ke Kencana. Di mana? Di Kencana yang dokter kan dia nggak bisa setir. Apa? Nggak bisa setir sendiri, yang nomor 1 itu kan nganterin. Oh, anak ibu yang Iya, sakit kaki iya. tangannya ya? Sama cucu saya. Yang nyupir siapa? Anak saya yang bungsu yang Oh, yang jadi mau kerja di Lawyer itu. kantor pengacara. iya. Itu
itu kan hujan deras, angin, kabut kan Pak Haji. Heh. Saya tuh sampai digambar gini. Gambir. Ya sampai digambar gini. Ya Allah, kasihan cucu saya ya nanti kalau turun basah. Berhenti sebentar aja ya Allah hujan ini. Nawar kayaknya sama Allah ya. Sampai tuh tadi masih lebat, macet. Sampai begitu masuk Taman Ismail Pak. Sampai saya gini, ya Allah pokoknya masuk Cikini. Reda aja hujan. Setelah itu mau hujan deras, terserah aja sama Allah. Alhamdulillah Pak diijab. Ucapan adalah Doa. doa. Itu benar begitu mau masuk Cikini itu nggak ada hujan Pak Haji. Tapi setelah ngedrop anak saya di Kencana, hujan sampai rumah 2 jam saya. Banjir. Kenapa doanya setengah-setengah? Ya. Harusnya ibu bilang nanti kalau dari Kencana banjir nggak apa-apa Allah. Kan nanti banjir. Iya jadi saya tuh alhamdulillah ya semuanya yang penting. Ibu doanya setengah-setengah sih jadi hujan tapi nggak banjir. Kenapa nggak dibablasin jadi banjir? Yang kepikiran kan cucu saya sama anak saya kasihan gitu ya Mbak Haji. Jadi begitu ngedrop ke Kencana kita masuk kan gendap ya. Jadi lewat proklamasi itu Masya Allah Pak hujan lebat macet banjir sampai Kemayoran 2 jam. Jadi saya alhamdulillah ya kalau Pak Haji kalau kita ya ngendiko kalau Pak ya. Wong Jawa. Kalau Pak kita yakin. Cuman kadang saya yakin dewanya belum bisa. Gimana Pak Haji? Yakin dewa itu. Kenapa? Yakin yang dewa tingkat dewa. Oh, ibu kalau yakin tingkat dewa, bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul yakin tingkat dewa, ditelan. Kan ada tamu RDAE mau jadi Kapolda, digeser. Pasti jadi Kapolda. Ditelan. Jadi Kapolda. Oh, iya. Pasti pangkatnya Komjen. Ditelan. Jadi Komjen sekarang. Ditelan. Ya. Jorok ya enggak, orang punya kita sendiri. Iya. Telan. Kalau zaman dulu namanya cincing taliwondo apa? Cancut taliwondo. Diengken. Iya. Manjur, Bu. Ya Pak Haji terima kasih. Bu, berarti nanti putrinya tercinta kalau putri saya mau sekolah spesialis saraf bisa salaman doang ya sama putrinya ibu ya, Bu? Bisa. Kan dia ngajar juga kan di UI. Oh iya. Dia kan dosen. Nanti kapan ibu ngomong ada Pak Haji putrinya mau spesialis saraf. Kan mesti ada itu. Iya, baik saya itu. Mesti ada sponsor apa yang referensiin. Iya. Makanya gue bilang spesialis saraf siapa ya? Banyak kan yang orang gila gue bilang. Emang iya Pak. Papa kalau orang gila banyak kenal Kak. Kalau dokternya orang gila gak kenal. Iya. Orang pernah saya nganterin anaknya ke RSPAD Pak. Lu ganteng, bagus. Gak taunya ya kayak gitu. Gila kan? Iya. Iya. Bener. Kalau di RSPAD kita kenal Bu, spesialis mata namanya Bambang, Prof Bambang, Oh, iya. Mayor Jenderal Bambang. Itu spesialis mata, tapi anak saya kan nggak mau, dia maunya saraf. Sampai saya gini, oh bagus kayak gitu. Ganteng tapi Iya. gila ya, Iya. saraf ya. Sampai saya ngomong bagusnya kayak ngono kok enggak ngomong jadi dia kan bagus ya, kan tentara kan. Astagfirullah kasihan amat ya. Iya. Padahal kalau di sini cuma kasih air asinan sembuh ya. Air asinan aja ngapain mesti itu. Makanya kata anak saya, Papa kenal dokter spesialis saraf gak? Papa nggak kenal, nanti pasti ada aja, tenang aja Kak. Iya. Kamu isip dulu aja, apa praktek dulu, dinas dulu. Oh, Nanti iya. waktunya spesialis pasti. Oh iya. Nah kan bulan tahun ini kan dia mau ambil spesialis, nanti gampang. Ibu ngomong putri saya spesialis saraf. Emang iya, Alhamdulillah. Saya nyuruhnya itu kecantikan dulu Pak. Iya. Kan kalau perempuan tuh kalau disuruh cantik pasti mau loh Mbak. Saya bilang enggak, antrinya lama. Enggak mau. Iya antrinya lama. Iya. Kalau itu. Iya. Kan saya bilang kalau spesialis penyakit dalam Papa kenal. Spesialis jantung Dokter Septi Papa kenal. Spesialis penyakit dalam Papa kenal, dokternya kenal. Paru-paru kenal, THT kenal. Banyak pada kenal Kak tuh pasien-pasien Papa. Yang di TNI Angkatan Darat Prof Bintang 2 Mayor Jenderal Prof Bambang di RSPAD. Mungkin dia lagi nonton juga tuh Pak Bambang.
Kalau saraf papa nggak kenal. Kalau pasien saraf banyak Kak di kandang. Itu kameramen saraf semua tuh kameramen. Itu bayarannya. Pak kalau pasien mah nggak bisa ngereferensiin sekolah spesialis saraf kata gitu. Ya udah ntar ada. Ibu ngomong. Putri saya ini wow. Bayarannya malah gede loh Pak Haji. Apa? Bayarannya gede. Oh iya Bu, betul. Karena kan itu pasiennya Bu banyak kalau habis nanti pemilu. Habis pemilu tuh panen tuh spesialis saraf tuh Bu. Iya. 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 Nanti kalau habis pemilu, karena apa? Karena yang nggak jadi presiden kan saraf semua tuh. Banyak yang stres. Hah? Nggak jadi, iya. Kalau nggak jadi dewan semua saraf semua. Nah itu buat dia musibah, buat kita rejeki. Buat dia musibah, buat kita rejeki. Boleh? Boleh. Namanya pasien berobat kan. Betul Bu? Iya. Oh jadi nanti saya kabarin putri saya pasti seneng bener. Iya Pak, nanti saya. Hah? Bener Pak, ada tuh tamu papa tuh. Anaknya nomor 1, spesialis saraf. Dan dosen. Iya, dosen. Nah di UI, saya bilang gitu Waktu sih. itu, alhamdulillah anak saya begitu lulus langsung ambil spesialis boleh waktu itu masih tahun 2005 ya Pak ya. 2005. Iya jadi dia lulus. Dulu S1-nya di mana? UI. Oh, terus ngambil spesialis. Iya jadi begitu lulus langsung ambil. Oh, nggak isip dulu, nggak koas dulu. Enggak. Oh. Karena kan waktu itu saya dikasih tahu sama dokter pribadi saya, Bu, suruh ngambil spesialis langsung biar kalau praktek juga di kabupaten kan Pak ya. Iya. Terus saya bilang, mau Mbak, mau punya duit ya waktu itu bapaknya masih punya duit kan, ambil spesialis. Nah gitu kan ngambil lagi spesialis 2. Dia spesialis 1, 2 baru S3. Itu sekarang ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Pak ibu Haji. bilang putri ibu ya Bu ya. Ya nanti saya sampaikan. Boleh gak Pak Haji punya putrinya dikenalin gitu? Itu caranya gimana Pak? Anak saya itu gimana ya? Jarang ngomong ya. Artinya gini dia tuh diajak ngomong suka susah kalau ngomong. Biar apa? Biar dia mau gitu loh Pak, mau. Gampang, ibu colek memek ibu dulu, terus Iya. ibu olesin di mulut, baru ibu ngomong ke putri ibu. Oh iya, iya, iya. Di RDAY, Iya, tempat saya ngaji, iya. ngaji. Boro-boro ngaji. Pak Hajinya ngomongnya jorok. Di RDAY ada putrinya Pak Haji gitu. Iya Pak Haji, nanti saya sampaikan. Dokter, sekarang lagi dinas di RSUD Cibinong. Oh iya, iya. Sama punya klinik sendiri di Ciherang Pondok. Kita punya klinik. Oh, Ciherang, Sama iya. punya apotek K24. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Nanti ibu ngomong, tapi ibu colek dulu baru Iya. ngomong. Pelan-pelan Iya. aja. Kalau dia bilang oke, ibu kasih kode saya. Iya Pak, iya. Kode oke, ya udah nanti Iya. saya bawa. Emang tinggalnya di mana gitu? Dulu tinggalnya di Kemayoran. Iya. Dulu Pak Haji SD Serdang. Oh, gitu. SMP-nya 79. Oh iya, iya. SMA-nya Negeri 5. Oh, Nah ibu anaknya dulu SD mana? SD-nya di Perwara. Hah? Perwara Pak, di komplek Angkasa Pura kan ada SD. Perwara. Iya. SMP-nya? SMP-nya SMP 5, SMA-nya di Lab School. Oh SMP 5. Iya. Oh yang di itu? Di Pas, SMP pas 4 nih Pak. Hah? 4 yang Oh, Perwira. Iya. Perwira. Iya. Deket Istiqlal. Iya, terus Oh, iya. SMA-nya di Lab School dia. Oh temennya Dina. Iya man, Dina Perwitasari ya? SMP 4 ya? Endang, Monos. Iya, SMP 4. Oh SMP 4 Perwira. Ah! Rumah sakit Yarsi. Tri Karunia Ningsih. Dasar loman kameramen. Kameramen bininya 9. Ini udah saya stop nih Bu. Udah saya kebiri. Dia mau nambah lagi Tri Karunia Ningsih ya, Yarsi. Jadi SMP 4, terus Iya. SMA-nya Lab School yang di Ramangun. Iya, yang waktu itu masih Pak Arif Rahman, jadi masih bagus-bagusnya itu. Iya, sekarang udah nggak begitu ya. Iya, kurang ya. SMA Lab School. Iya. Ya udah nanti Bu bilang ya Bu ya. Iya, nanti Tadi saya Bu kode saya ya. Iya, iya. Seneng Pak. bener tuh kalau Papa akhirnya dari ketemu orang gila sekarang ketemu dokter gila. Alhamdulillah. Iya, Pak, nanti saya sampaikan. Gudeg ya, alhamdulillah. Makasih. Terus Pak. Ibu kesini sama siapa? Naik ke sini. Ibu kesini sama siapa? Sendiri. Kesini sendiri. Iya.
Berangkat jam berapa dari sana? Dari rumah tadi jam 4 naik kereta. Jam 4. Iya. Naik kereta. Iya. Terus? Terus naik Grab ya. Oh, Grab. Oh iya. Bu, saya kasih duit 1 juta, Bu. Saya gantiin ongkosnya. Kasih 1 juta coba. Oh, ini ada nih. Coba 1 juta. Saya dibawain oleh-oleh apa, Bu? Ibu bisa masak apa tadi? Apa? Apa nih masakannya namanya? Oh ya, tengkleng. Ini apa? Sosis Solo. Oh, sosis Solo bukan yang dari itu pakai daun, bukan? Apa? Oh iya, enak banget. Apa? Sama nastar. Oh iya, tahu aja ibu. Kasih 1 juta, gantiin ongkosnya. Ada orang berubah digantiin ongkosnya. Pegang 1 juta. Terkabul. Mana? Hah? Bu Haji Hertanti. Sri Intarti. Oh iya. Berapa uangnya rotinya? Coba. Hah? 1,2. Kasih 1,2. Nggak apa-apa. Namanya roti apa? Dulu saya pesan. Apa? Nastar sama kastengel. Oh iya. Enak. Saya makan tengkleng sampai leher saya tengleng. Lu bikinnya gimana sih tuh sampai tengleng leher gue? Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah. Ya, saya makasih ya. Terkabul ya. Nanti saya kasih kode ya kalau putrinya. Boleh mah. Alhamdulillah. Nanti kita sowan. Saya awal dulu ya. Ya. Nanti saya ke tempat prakteknya aja. Oh iya. Ya palingnya kalau Sabtu sore di RSUI. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan kita pas saya masuk, kan saya daftar dulu ya, daftar. Seperti kita orang stres aja. Masuk tas saya bilang, saya RDAI Pak Haji Dwi, saya punya guru namanya Ibu siapa? Ibu Dewa. Ibu, oh murid, bukan guru. Oh iya, Ibu Dewa. Ibu Dewati. Nanti kan, oh iya yang kemarin Mama cerita itu. Awalnya saya daftar orang stres dulu. Karena kalau bisa nggak masuk, mau konsultasi ya kan? Nanti baru kita ngomong, iya dok, putri saya mau ngambil spesialis saraf, direferensiin gimana gini kan nanti diarahin kan. Sip, thank you ya. Terkabul. Hah? Foto siapa? Foto saya. Hah? Mau foto sama saya? Oh sini. Sini ibu duduk sini. Tan, foto Tan. Lo motonya pakai celana dalam Tan. Kalau moto nggak pernah pakai celana dalam Tan, di sini duduk sini. Nah, foto Tan, hitung. Senyum Bu. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oh iya. Oke. Lihat di YouTube. Putrinya dokter spesialis saraf. Prakteknya di rumah sakit RSCM di Kencana, Pavilion Kencana. Prakteknya di apa lagi Bu? Selain Kencana? RSUI, Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sama di mana lagi Bu? Dharma Wangsa. Wow. Putrinya dokter spesialis saraf. Pasiennya rata-rata pejabat yang pada saraf. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Alhamdulillah. Tamunya RDI nggak ada yang abal-abal ya. Cuma yang abal-abal. Ya, terima kasih ya. Terkabul ya. Makasih ya. Tengklengnya sama kastangel sama nastar. Sama serabi apa nih? Oh, sosis Solo. Sama ini apa nih? Nastar. Oke, makasih ya Bu. Yuk, Bapak pertanyaan apa? Bapak nanya apa? Yo.
Bapak mau saya masukin ke saraf apa enggak? Ya ibu dulu, ibu dulu, iya ibu dulu. Yo ibu dulu. Iya dah. Saya Pak Haji, saya. Yo ibu dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan yang kemarin yang privat yang itu kan, yang tinggal di sana. Hah? Yang privat, yang dari sana, Dari yang dari Dubai. Dubai. Ya. Oh iya. Ini kan saya tadi pergi keluar, terus ada apa? Nawarin tempat usaha buat saya. Emang saya lagi nyari, tapi tadi saya nggak nyari, tapi tiba-tiba ada yang nawarin gitu. Tempat Diambil usaha apa? Mau jualan, Jualan apa? kayak jualan sate. Di mana? Daerah Bogor sana. Saya nggak setuju. Ibu usaha sate, yang usaha siapa? Orang lain. Ibu modalin, taruhlah misalkan 10 juta atau gede-gede 20 juta. Gerobak apa-apanya. Itu semuanya penipu, Bu. Orang yang ngajakin partner itu rata-rata 1000% penipu. Saya nggak setuju. Ibu kalau mau usaha sendiri, joinnya sama Allah. Kayak saya nih, sendiri. Saya nggak join sama siapa. Nggak ada. Join, nggak join aja kadang ngomongnya kayak ember. Udah nggak usah. Dah jangan Bu, saya nggak setuju. Ngapain join? Udah sendiri aja. Ya sendiri gitu. Iya sendiri. Saya nggak setuju join. Kadang nggak join aja. Partneran kita aja. Mulutnya kayak ember. Saya nggak setuju. Nanti duitnya Ibu dimakan. Orang yang ngajakin join. Kalau dia mau usaha sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak kita? Berarti modal kita mau dimakan. Modal kita mau diterkam. Udah jangan. Sendiri aja. Ya, misalkan saya mau usaha sendiri ini. Ya. Apa boleh gitu saya ngambil sendiri tanpa joinan gitu. Iya. Boleh. Boleh. Sendiri. Ya. Nanti karyawan Ibu gaji sendiri. Iya. Gerobak punya sendiri. Semua punya sendiri. Tapi kalau Ibu partner. Iya. Itu udah mau diterkam sama partnernya Ibu. Pasti. Iya pasti dong. Semua tamu RDAY yang datang ke RDAY semuanya bajingan. Tahu gak bajingan? Iya awalnya baik Pak Haji. Ayo kita partner Pak Haji. Ini. Pas kita modalin kabur. Ayo. Iya. Udahlah cukup yang ketipu Pak Haji aja. Kamu jangan. Iya. Udah nggak usah. Kan gini. Minta solusi dari Pak Haji. Jangan. Kalau saya mau usaha sendiri. Ya boleh. Kalau mau usaha sendiri. Boleh. Saya ambil. Boleh. Tapi kalau saya berteman sama kiri kanan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya sendiri oke. Sendiri. Gitu aja. Usaha sendiri, ngerintis sendiri. Saya setuju. Iya. Tapi kalau Ibu join. Heeh. Udah siap-siap Ibu dicaplok Bu. Iya benar. Kok contohnya apa? Lah ini tamu RD pada datang-datang. Pak Haji, ini ada proyek ini Pak Haji, proyek ini. Ayo Iya. Pak Haji, nanti buat anak yatim, hasilnya buat anak yatim. Iya. Nanti kalau anak yatim udah SMA bisa kerja di sini Pak Haji. Iya, tapi setelah itu dimakan sama dia, diterkam. Wow. Adalah travel, adalah hotel, adalah limbah, adalah apa? Semuanya saya anggap bangsat. Iya. Udah jangan Bu, Iya. sendiri aja. Iya. Malah saran saya Ibu, kenapa nggak Ibu paksain aja baca Quran, duit datang sendiri. Jadi Ibu dengan baca Quran, Ibu duit datang sendiri tanpa Ibu harus invest. Oh gitu ya. Iya Bu, saya nggak setuju. Karena usia kita udah 50, 55. Iya. Kenapa nggak kita kencengin buat akhirat? Oh, Makanya saya bilang sama Tanti, saya bilang sama Rina, udah jangan usaha-usaha apa, udah muliain anak yatim aja. Datengin tamu-tamu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, datang ke RDAY untuk ibadah. Udah tugas kamu jadi volunteer, jadi pelayan Tuhan. Iya. Gitu. Tapi kalau Ibu tetap, saya gatal Pak Haji. Lalu kalau gatal tinggal masak aja di kantin. Atau lo masak aja di atas di kafe buat makan anak yatim.
Gue setuju itu. Tapi nanti duitnya Pak Haji, ya diganti lah dari Allah, mesti enggak. Kok gitu Pak Haji? Iya. Nah kedua, tapi kalau ibu tetap gatal, ya udah, tapi nggak boleh join, harus sendiri. Iya. Karena hampir tamu RDAE yang join di sini semuanya bubar. Dianya nyungsep. Kasihan sebenarnya saya. Dianya nyungsep. Yang travel nyungsep, yang usaha event organizer nyungsep, yang ini dandanin jok bangku nyungsep. Iya, nyungsep semuanya pada nyungsep. Ya betul, Bos. Iya, Pak Haji. Nih yang nyerpis bangku pada nyungsep. Nih kan. Ini pada nyerpis bangku kan. Usaha apa namanya tuh? Furniture apa? Nyungsep semuanya. Backlighting namanya. Backlighting. Backlighting. Ada lagi yang furniture. Yang dari mana tuh? Dari Bekasi. Nyungsep. Padahal badannya nggak nyungsep. Badannya montok. Ada lagi yang dari Jepara. Sekarang lagi nyungsep. Lagi nyungsep sekarang. Udah enak-enak di RD, pindah ke tempat lain. Nyungsep. Yang punya perusahaan travel, umroh, nyungsep. Yang punya usaha limbah, lagi nyungsep. Udah janganlah Bu. Soalnya orang kalau ngajakin join tuh udah siap-siap kita mau diajak nyungsep bareng sama dia. Tapi kan kita bedanya alhamdulillah masih kuat bertahan karena kita ada anak yatim. Kita berbuat buat anak yatim gitu loh. Kalau dia kan enggak. Dia kan hanya untuk untung sesaat. Nyerpis bangku banyak loh di RDAE. Orang pada sedekah mebel jok bodol ya. Kita pikir di servis malah bagus. Malah tambah bodol. Nggak taunya dia bodol. Rumah tangganya bodol. Mungkin lagi nonton. Mbak bodol. Gimana bodol? Iya bodol. Ada lagi limbah. Bodol juga. Aduh. Hampir semuanya bodol. Janganlah Mbak. Atau kalau mau sendiri aja. Nih saya sendiri nih. Ya misalkan Ternak saya sendiri nggak join. Kalau saya misalkan ternaknya udah habis dipotong buat makan anak yatim, beli saya. Bebek saya beli. Gitu. Banyak juga yang usaha bebek yang ngajakin join, nyungsep. Tapi kita alhamdulillah nggak nyungsep. Walaupun kita bebeknya makanin terus ya. Nggak dipotong-potong. Harus kan bebeknya dipotong, kita nggak dipotong-potong. Iya. Iya. Di mana-mana kan orang ternak bebek kan dipotong bebeknya. Kita nggak dipotong-potong. Beli terus. Kita dibohongin beli ya udahlah biar. Aduh, harusnya kan bebeknya dipotong. Ayam juga begitu. Iya, kemarin sudah saya tempatnya Pak Haji makan bebek, udah saya ke sana. Udah? Udah. Oh. Itu sama Bu Siapa namanya? Bu Etin. Bu Elin. Bu Etin. Oh, Bu Etin. Iya. Di mana tuh, Bu? Istrinya Pak Sofian. Oh, istrinya Bang Iya, Sopian. Iya. Oh, saya suka makan bebek di situ. Iya, ini tempatnya Pak Haji makan. Tempat saya makan. Iya, saya makan di situ kemarin. Oh iya, 1000 tahun yang lalu ya gue makan di situ. Saya belum pernah makan di situ, Bu. Enggak beli maksudnya. Beli. Tapi nggak makan, maksudnya tempat Iya nggak makan. langganan Kalau Pak makan di Haji. situ dirubung orang. Iya. Oh, ada Pak Haji. Oh, yang ada saya bukan makan bebek malah buka praktek. Gaya bebek. Jadi saya begini-gini gaya bebek. Ya gitu aja Pak Haji. Jadi saya minta saran Pak Haji. Iya jangan, saya nggak setuju. Ya, soalnya Saya kan setujunya Ibu beli aja 100% itu usaha punya Ibu sendiri. Iya. Karyawan Ibu gaji. Jadi kalau Ibu mau keluarin tanpa tiding aling-aling, nggak ada rasa nggak enak. Karena kan lo karyawan gue keluarin lo. Iya. Tapi kalau Ibu partner, gimana mau nendang? Iya. Ya nanti kan saya juga nggak tahu. Saya juga lagi main tiba-tiba ini katanya ada bekas usaha. Cuman kan yang punya itu udah meninggal. Jadi nggak ada yang nurusin. Kakak mau nggak? Saya bilang ya saya tanya dulu lah sama orang tua saya gitu kan. Iya. Setuju apa Wah, enggak? gue dijadiin orang tua. Alhamdulillah. Cipika-cipiku dong kita. Ibu, bapak sama anak. Iya, gitu. Gubrak. Kan ada izin dulu kalau memang boleh ya saya jalanin gitu kan. Kalau memang nggak boleh ya saya nggak mau ngelanggar. Soalnya kan saya juga kan di sini masih tinggal di sini 1 bulan. Iya. Gitu kan.
Ya kalau di rumah sama anak yatim kan udah. Jadi maksudnya ini bisa diambil nggak sama saya, setuju nggak gitu, orang tua saya nanti setuju nggak, kalau nggak setuju ya saya mundur gitu kan. Kalau memang oke, saya akan jalani dengan sesuai aturan orang tua saya gitu, gitu kan. Ya udah gitu. Jadi saya minta saran dari Pak Haji, boleh apa enggak gitu, saya sendiri gitu ya. Kalau sendiri boleh, Ya, tapi boleh. kalau join nggak boleh. Itu udah pasti. Kalau partner nggak boleh, kerjasama nggak boleh. Kalau orang minjem modal jangan dikasih, saya nggak setuju. Ya. Nanti kalau ibu minjem modal, nanti ibu ngarep-ngarep dari dia pengembalian, Ya, bagi hasil. Janganlah, lebih baik ibu kasih modal aja. Berapa lo butuhnya? Nih gue kasih nih, gue butuhnya 10 juta. Nih gue kasih aja 1 juta buat lo deh. Begitu. Tapi kita nggak ngarepin. Nanti kita dari usaha ini nanti bisa berkembang. Gitu. Jadi kalau partner saya nggak setuju. Sendiri aja. Karena kita sendiri RDAY nggak ada join-join. Join. Iya, Nanti ibu takutnya kalau mecat iya benar. nggak tega atau Iya, mau benar. mecat nanti dia marah. Iya. Kan lo partner gue, kenapa lo mecat gue ya? Lu nya nggak ikut aturan main gue, SOP-nya sistem operating procedure enggak. Iya. Tapi kalau dia nggak partner kan kita keluarin enak. Iya. Dan kan ada cara mengeluarin karyawan kan ada ilmu RDAY. Gitu. Kan Pak Haji udah ngasih ke saya. Ya, ibu cebok air cebokan Enggak, alat kelamin ibu. Bukan, kalau Pak Haji bukan kan yang waktu saya pribadi kan. Hmm. Bukan yang dicebok, kalau dicebok kan sih namanya. Oh iya. Yang itu aja kan. Jadi saya masih pakai Masih? Oh, masih iya. yang pas kemarin privatnya di sana. Boleh. Seberang. Ya. Enggak apa-apa kan? Mas? Nggak apa-apa. Kalau Praktek. Pak Haji kata Pak Haji, lu enggak manjur kalau begini, cuma itu doang kan. Oke. Jadi saya gitu. Praktekin ya. Oke. Tapi Se- saya belum balik ke Jakarta. Oh jangan, udah di sini aja. Di sini aja. Di sini cari kegiatan apa? Iya, Mas. Minggu berenang, Sabtu naik odong-odong, Jumat malam Sabtu. Besok kan ada salawatan, besok kan ada Isra Mi'raj. Ada joget-joget banyak yang joget tuh nyanyi joget. Nggak apa-apa, anggap aja itu laler. Bu, semua tuh nggak nyangka kalau ibu udah ngelahirin 9 anak. Nggak ada yang percaya ibu udah ngelahirin 9 anak. Ibu tuh seperti gadis, Bu. Alhamdulillah. Iya. Pantatnya bohai, teteknya montok, mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Benar, saya nggak percaya. Coba Bapak lihat, Pak. Ini usianya udah 50. Berapa? Belum. 65. Belum. Berapa usia? 40? 48 coba usianya. Jelita, jelang 50 tahun. Tapi Bapak lihat kalau dia jalan dari belakang, Bapak langsung masuk UGD. Bapak lihat dari depan, Bapak langsung masuk ke ruang isolasi. Tapi kalau Bapak lihat dari mukanya, Bapak langsung masuk ruang jenazah. Wah. Parah bener. Saking montoknya Pak, bohai. Jadi kalau kemarin hari Senin tuh di Jakarta, angin besar, hujan besar, angin besar, dia tuh tetap tegar jalan. Karena dia di kepalanya ada penangkal petir. Itu sih, kayak kan udah alhamdulillah udah selesai yang 9 hari. Ya. Ya udah Ibu tinggal jalan-jalan ke area tempat-tempat orang makan, jajan-jajan makanan. Ibu lihat-lihat mana. Kok di sini bisa rame ya. Ibu lihat sambil makan, lihat perputarannya. Ibu lihat ruko-ruko orang jualan. Itu orang jualan apa aja Bu di perumahan Araya Bu. Yang praktekin ilmu RDAY, wow luar biasa. Sampai masuk di TikTok Bu. Iya. Ada mie ayam, nanti Ibu makan mie ayam. Itu semangkoknya cuma 10.000 di depan Indomaret Araya, perumahan Araya tuh ada Indomaret, depannya tuh ada mie ayam. Ya itu buatin nunjukin ini begini ini. Saya tahu dia buatin. Yang jualan di sana. Itu bisa 1.000 porsi Bu. 1.000 porsi, berarti 1.000 porsi kali 10.000 berapa tuh? Ya lumayan. 10 juta kan? Iya. 10 juta Bu, yang makan tuyul semuanya. Termasuk Tante sama Rina tuh yang makan. Mie ayam,
perumahan Araya. Depannya Indomaret. Gerobaknya warnanya biru. 10.000 Bu, antrinya luar biasa. Mie ayam. Saya kemarin bilang ya, Den, pesen dong mie ayam dong dibungkus. Habis. Ah, ya udah agak sorean. Habis. Siang. Bah. Apa nggak jualan mungkin? Enggak, emang habis kan kita nanya sama itu. Udah habis dari tadi siang katanya gitu. Nah, coba Ibu bikin itu. Soalnya gini Bu, yang bikin di situ rame Bu. Di situ banyak perumahan, pasangan muda-mudi yang hobinya malas masak. Kedua, rata-rata pasangan muda yang anaknya kecil-kecil hobinya jajan. Iya. Perkampungan. Nah, itu kan pasar kita. Iya. Nah itu juga kan tempat yang saya mau tempatin ini kan Mana mic-nya? Mic-nya mana? depan jalan raya. Di daerah mana? Daerah sana jauh sih Pak. Masih daerah Bogor tapi jauh. Nanti ngontrolnya gimana? Ya saya kan sekarang minta izin dulu sama Pak Haji. Kalau boleh saya ambil. Kalau nggak Kalau boleh, bilang sih saya nggak boleh Bu, karena ngontrolnya jauh. Kecuali kalau Ibu di Araya ngambilnya. Kan Ibu bisa minta tolong. Bisa kontrol. Bisa kontrol kalau Ibu pas kesini. Kalau di sana ngontrolnya gimana? Kontrolnya tuh pakai huruf R ya. Iya. Jangan R-nya dihilangin. Jadi jorok. Kontrol. Kontrolnya gimana kontrolnya? Iya. R-nya jangan nggak disebut. Iya udah gitu. Tanti mah Nanti- senyum-senyum aja lo Tan. R. Nanti Kontrol. Baba kalau ngomong kayak gitu dia deketin itu kalau si Baba. Baba. Iya. Kata Baba apa kata Baba? Intarid kontola. La. La. Lol kontol Baba haram bagi Indonesia. Oke. Tapi untuk orang Cianjur halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ibu asli Cianjur. Boleh. Ya maksudnya kan saya udah selesai dari sini nih. Tapi ya nggak sekarang sih ngejalaninnya. Cuman saya sekarang kan saya minta izin sama Pak Haji. Ya setelah saya selesai di sini, karena anjuran Pak Haji di sini saya harus sampai 1 bulan. Iya. Nanti kalau udah selesai dari sini ya baru saya meraktekin ngejalanin usahanya gitu aja. Ya boleh. Sip. Ya. Yuk Ibu, Bapak. Bapak. Nggak ada. Ibu. Ada Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau bertanya. Gini Pak Haji, ada utang itu, orang utang sama saya, cuman Orang utang sama lo. udah lumayan bertahun-tahun, cuman Mau ditagih. Lo masuk neraka atau lo nggak ditagih lo masuk surga. Milih mana? Mendingan gak usah ditagih bos. iya. Orang yang ngutangin pasti masuk surga. Tapi kalau kita tagih, kitanya masuk neraka. Karena orang yang nggak bisa bayar utang masuk neraka jahanam. Jadi orang yang ngutang, misalkan gue pinjem duit ke lo ya. Gue tuh penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi. Nih gue nih. Kok gitu Pak Haji? Karena gue nggak ada niat untuk bayar utang ke lo. Itu penghuni neraka jahanam yang jalan di muka bumi ya gue ini. Jadi janganlah bos, jangan ditagih. Udah biarin aja. Gitu ya. Jadi biar lo masuk surga. Kalau bini lo marah-marah, utang dibayar dong Pak, gini. Enggak, kata Pak Haji, saya mau masuk surga. Nanti kan mamah aku bawa ke surga. Biarlah yang minjem uang papa biar masuk neraka jahanam. Jadi orang yang minjem duit, orang yang minjem duit sama juga dengan penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi ini sekarang. Makanya saya mau Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Kalau nggak lunas, udah kita yang lunasin aja. Tapi Ibu paksain ilmu RDA dipraktekin. Biar Ibu nggak masuk neraka jahanam. Baik bener lo Ji. Iyalah. Karena lo muridnya RDA ya gue selamatin. Kalau nggak lo masuk neraka jahanam. Habis gimana? Walaupun ngomongnya mau bayar, gimana itu Pak Haji? Mau Biarin. bayar nanti, Tapi nggak pas- mungkin bayar. Dia hanya cuman janji-janji aja bos. Gitu emang ya, setiap aku datangin mau bayar, tapi pas datangin lagi nggak bayar. Enggak. Gitu lagi ngomongnya. Iya. Itu cuma nyenengin lo doang. Karena yang utang tuh udah kerja sama gue. Jadi gitu Pak Haji ya. Iya. Makasih, Pak Haji. Ya nggak bakal. Tuh. Jadi saya mau Bapak dan Ibu dan yang nonton YouTube di TikTok
utangnya harus dilunasin. Kalau nggak bisa dilunasin, saya yang lunasin. RDA yang lunasin. Tunai. Plus bonus gue berangkatin umroh gratis, haji gratis. Caranya apa? Praktekin ilmu RDA. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa nggak bisa, paksain. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 jangan ada. Nanti gue yang lunasin. Bonusnya HP dah, biar lo seneng. HP 17 Pro, Pro Max, 2 tera. Kalau beli harganya 44 juta. Plus umroh gratis, plus haji gratis, plus utang gue yang lunasin. Baik bener lo Pak Haji. Ya, gue lagi nyari tumbal. Gak ada yang gratisan. Alhamdulillah. Kabul aja. Iya soalnya kalau gitu Bu, saya dengerin di ceramah Bu, orang yang utangnya nggak lunas atau orang yang utangnya nggak bisa bayar adalah penghuni neraka yang jalan di atas muka bumi. Serem juga ya. Dan rata-rata tamunya RDA utang semua. Ya udah gue bilang sama Allah, Allah gue yang lunasin aja. Ya udah lunasin. Tapi syaratnya itu suruh meraktekin dulu. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi tahajud wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Qurannya wajib. Itu aja. Nanti kamu lunasin. Duitnya ya dari aku kata Allah. Ya udah oke dah. Nah coba deh Bu. Kita mau Bu umrohnya bareng-bareng gratis. Amin. Jadi kita nanti tawaf bareng. Sa'i bareng. Tahalul bareng, potong bareng. Oh iya kita dulu pernah ikut duduk di karpet di bawah ya bareng-bareng. Iya. Oh iya ibu yang rumahnya di Kemayoran. Oh ibu dulu yang dari Dubai ya. Oh iya tadi kita alhamdulillah. Gak mungkin kita kesasar. Karena kan ada tamu kita dari Dubai. Nanti kita dibawa ke Dubai. Gitu. Setelah dibawa terus kita ditinggal sama dia. Tinggal di Jabal ya? Jabal. Iya. Di Jabal tuh di sekitar sini kebun. Iya. Iya. Ya. Nanti bawa ke pasar kurma. Nanti kan dia lebih tahu dong. Namanya kita satu jamaah. Keren banget jamaah. Satu ini. Iya satu grup. Nah saya mau begitu. Makanya kan tamu-tamu Haji. Bener ya kalau aku bangun jam 00 senyum mandi pagi. Tahajud baca Quran 12 juz. Sedekah subuh saya nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat ba'diyah nggak bolong, taubat nggak bolong, sifat 18 nggak ada, utang saya dilunasin. Pasti saya lunasin. Saya semangat. Begitu. Bonusnya apa? Ya pastilah dapat HP, pastilah umroh gratis, pastilah haji gratis gitu. Bu, saya ngeberangkatin Bu Isro haji gratis 2026 karena dia udah meraktekin anaknya punya travel umroh internasional. Anaknya nomor 2 ditata pakai ilmu RDA. Jadi dokter sekarang lagi praktek. Di mana anaknya Bu Isra prakteknya? Kerawang. Di Kerawang. Terus kemarin saya ngomong. Kalau Pak Haji anaknya dokter yang nomor 1. Mantunya Pak Haji dokter yang nomor 1. Kamu juga harus punya istri dokter. Alhamdulillah lagi pacaran sama dokter asli Jakarta. Kalau dia kan dari Boyolali. Ya betul? Tuh. Boyolalinya di Desa Lali, Kecamatan Boyo. Ah? Hah? Pengging. Ini di Desa Pengkok. Jadi Bu Isra tuh guru SMP. Guru SMP saya berangkatin haji gratis 2026. Nah, dia praktekin banget tuh ilmu. Anaknya kan 4, cewek, cowok, cewek. Anaknya alhamdulillah punya perusahaan travel umroh internasional. Yang nomor 2 dokter, sekarang lagi buka praktek di Kerawang. Pacarnya dokter, nih nomor 3 juga dokter. Yang nomor 4 sekarang dokter. Makanya saya kasih bonus. Saya kasih bonus HP sama haji. Kenapa Pak Haji nggak berangkatin umroh? Nanti kan di haji dia bisa umroh. Kalau umroh kan belum tentu haji kan? Mendingan haji aja. Nanti di sana dia kan bisa umroh ya kan sambil nunggu pulang kan. Kan lumayan waktunya senggang dia bisa umroh berkali-kali kan. Makanya kita berangkatin
yang haji aja 2026. Nah mau saya, ibu nomor 1 utangnya lunas dulu aja. Berapa sih utang ibu? Ada yang 600, ada yang 1 miliar. Ya udah, nanti kita yang lunasin. Tapi ibu paksain dulu dong bangun jam 00. Senyum. Kalau suaminya ngomong, itu apaan sih tiap hari mandi jam 00? Abaikan. Jangan dengerin dulu. Atau ibu taklukin dulu dengan ibu remes, sentuh tangannya suami. Tidak komen, tidak komen, tidak komen. Biar dia nggak komen, jadi ibu ibadahnya lebih sakral. Atau Pak Haji, kalau suami saya nggak bisa disuwuk, ya udah, ibu tawarin alat kelamin ibu. Papa, ini alat kelamin nganggur. Ya udah, pakai deh Pak, daripada nganggur Pak. Hah? Malas. Kenapa malas? Berani gak ibu ML saya bayarin 100 juta? Ibu nawarin ML saya kasih 100 juta. Tapi kalau udah ML saya potong 100 juta. Kalau nawarin malu Pak Haji. Nawarin? Malu kalau dia mau gak mau gitu. Bu, nawarin itu ibu tinggal tidurnya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi tangannya suami langsung ibu tuntun pegang ke nenen. Bohong ntar nggak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kok Pak Haji tahu? Kan saya saya pakarnya nenen, Bu. Saya pakarnya nenen. Ini istri saya lagi nonton nih di YouTube. Ya mah, pakarnya nenen ya mah. Tuh nenen. Apa? Bu, gelisah apa? Gili-gili Bu. Gili-gili basah. Iya, ibu pegang tangannya suami, taruh di alat apa di nenen ibu. Nanti bohong, nanti dari nenen dia akan turun ke bawah Bu, turun ke bawah. Apa namanya Pak Haji? Undur-undur. Namanya ilmu undur-undur. Iya kan ada bilang kan peribahasa takut ya Pak Haji? Iya. Takut. Kalau saya mah takut. Mana mik. Alah pakai mik. Ini kan kita lagi privat khusus nih Bu, penonton. Ayo, gimana nih? Kan kalau kata saya takut, kenapa takut? Takut ketagihan Pak. Nah, istri gue tidur kaget kali itu. Ya mah, kaget lo mah ya tidur. Gara-gara ini nih, orang Dubai nih ngasih jawaban yang bagus banget. Ya enggak, takut tapi takut ketagihan. Ya iya. Bu, coba kita paksain Bu, cair 10 miliarnya dipercepat aja Bu. Karena ibu ada pasangannya, coba ibu tawarin dulu ML. Kalau yang ada, kalau yang nggak ada nanti kita privat. Iya. Tawarin dulu ML. Coba ibu. Malu Pak Haji, jangan malu lah Bu. Ibu selalu yang diingat wajahnya suami itu 10 miliar. Bohong ibu nggak langsung buru-buru nawarin. Baru ketok pintu juga lihat suami 10 miliar. Apa-apa 10 miliar. Coba ibu tawarin. Iya. Kalau enggak di atas alat kelamin suami pakai spidol tulis 10 miliar. Bohong enggak? Kan ibu mesti buka dulu. Papa 10 miliar. Langsung dipelorotin. Ditato. Nanti saya ongkosin biaya tatonya. Apa yang sulit kalau ibu nawarin kalau saya boleh tahu? Apa yang sulit? Nggak tahu. Gengsi, enggak lah, jangan gengsi lah. Kan dari saya nanti bonus. Bu, saya tuh belum pernah berangkatin umroh sendirian. Pasti pasangan. Saya belum pernah berangkatin haji sendirian. Pasti pasangan. Kayak Bu Isro nih, saya berangkatin sama suaminya. Berdua, betul gak? Enggak sendiri kan? Enggak berdua. Nanti saya kasih ongkos juga berdua. Buat jajan juga berdua. Enggak pernah saya sendiri. Begitu. Makanya saya mau ibu coba biar nanti ibu berangkat hajinya berdua sama pasangan ibu. Iya, enaknya apa sih Pak Haji kalau kita berdua kemana-mana ibu? Tawaf bareng. Emang boleh tawaf suami istri? Boleh Bu. Sa'i bareng boleh. Boleh. Cuman kalau sholat kadang kalau lagi mepet deket. Tapi kalau sholatnya nggak mepet
dikasih jarak nih buat perempuan nih laki. Tapi kalau udah buru-buru, udah mau ngejar sholat, ya udah segelar-gelarnya aja sejadah karena udah mulai.